Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, di race weekend seri ketiga Grand Prix MotoGP, Moto2 dan Moto3 di seri Amerika, Circuit of the America atau COTA di Austin, Texas, kita akhirnya kembali teman-teman sekalian mendapatkan berita yang juga cukup bagus di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali berhasil meraih start posisi di row atau barisan kedua. Ya, setelah di sesi kualifikasi kedua yang baru aja berakhir beberapa menit yang lalu, akhirnya Veda Ega Pratama itu dengan luar biasa teman-teman sekalian bisa meraih grid posisi 4 pada sesi kualifikasi kedua. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Jika kita lihat ya mulai dari pergerakan pada saat mulai dari free practice 1 di hari Jumat, sebenarnya sih Veda itu tidak kelihatan terlalu push atau gimana gitu. Kayak misalkan kehadiran Veda ini kayak misalkan di free practice 1, Veda hanya berhasil meraih posisi 15. Nah, terus habis itu di sesi praktis yang menentukan 14 pertama pembalap Moto3 untuk bisa langsung memperoleh tiket ke kualifikasi kedua di sesi hari Jumat terakhir, itu Veda berada di posisi 14. Itu ceritanya juga cukup menarik sih. Kenapa di sesi praktis itu sebenarnya Veda itu sempat berada di posisi 2, posisi 3 gitu, di bahkan di itu kan 35 menit ya, sekitar 20-25 menit pertama. Itu luar biasa sih sebenarnya sih ya. Impresif gitu ya. Setelah mengetahui sesi free practice 1 yang kebanyakan digunakan Veda untuk melakukan familiarisasi terhadap sirkuit yang bisa dibilang benar-benar baru buat dia, tapi di sesi practice itu Veda langsung push awal sehingga berada di posisi 3 dan bahkan posisi 2 di sesi-sesi awal di sesi 20-25 menit pertama. Namun akhirnya di sesi time attack kayaknya Veda tidak memperoleh momentum itu sehingga dari posisi 3 itu turun sehingga berada di posisi 14. Di mana itu adalah posisi terakhir dari pembalap Moto3 yang bisa langsung memperoleh tiket ke kualifikasi kedua gitu. Itu udah mepet banget gitu ya. Nah, di sesi hari Sabtunya lah ya, di misalkan kita lihat di sesi free practice 2 yang tidak dihitung untuk grid untuk kualifikasi, itu Veda juga cukup meningkat gitu ya. Dia berada di posisi 10. Kita bisa lihat di sini memang perjalanan Veda itu benar-benar di 3 sesi practice awal itu benar-benar step by step banget. Jadi kayaknya dia tidak mencoba untuk hanya melakukan push time attack, tapi dia mencoba untuk benar-benar mengenal dari sirkuitnya dan juga mencari solusi apa yang pas dari setup motor dan juga pemilihan ban. Kelihatannya seperti itu teman-teman sekalian. Dan akhirnya dong di sesi kualifikasi kedua ya yang diikuti oleh 18 pembalap ya, di mana ada 4 tambahan pembalap dari sesi kualifikasi pertama. Salah satunya adalah Zen Mitani, tandemnya Veda Ega Pratama di tim Honda Asia. Itu Veda terlihat benar-benar sangat impresif teman-teman sekalian. Salah satunya adalah dia berhasil menusuk berada di posisi pertama tuh, bahkan dia benchmark lap time tercepat awal di mungkin 4 menit pertama sebelum akhirnya ada Alvaro Carpe yang bisa berhasil menggeser dia, dan akhirnya untuk di 5 menit pertama itu Veda itu bahkan berada di posisi kedua teman-teman sekalian. Sempat 2 atau 3 gitu ya. Di sesi kualifikasi kedua. Nah, setelah itu seperti biasanya teman-teman sekalian, ini gue bisa baca di blog saya, di artikel saya di tmcblog.com. Setelah itu Veda ya kembali lagi turun ke bawah karena ada beberapa pembalap-pembalap lain yang kencang seperti kayak Casey O'Gorman atau Valentin Peroni. Cuman saya tidak melihat adanya pembalap-pembalap kuat yang berjibaku dengan dia, bahkan pemenang dari Red Bull Rookies Cup kayak Brian Uriarte di situ, atau mungkin pembalap kuat seperti Maximo Kiles gitu ya. Dan akhirnya gitu ya kita bisa lihat ya di akhir sesi kualifikasi kedua itu lap time Veda yang 2:12.813 ya. Ini merupakan lap time yang lebih cepat dari rekor loh teman-teman sekalian ya. Lebih cepat dari rekor lap time dari Circuit of the America sebelumnya untuk kelas Moto3
yang ditorehkan oleh Mario Bertele ya, 2:13.939. Wow, itu 1,1 detik lebih cepat loh. Tapi nggak hanya Veda aja sih yang bisa lebih cepat dibandingkan dengan lap time-nya Mario Bertele di tahun 2025. Macam-macam ya, termasuk salah satunya adalah pemegang pole position ya atau pole sitter di Grand Prix Moto3 di Circuit of the America ini, yaitu Alvaro Carpe yang di overtake oleh Veda Ega Pratama di lap terakhir setelah restart di balapan Goiânia Brasil sepekan yang lalu. Nah, gitu teman-teman sekalian. Untuk di posisi 2 ya, kita bisa lihat di sini. Saya coba lihat dulu nih ya. Untuk di posisi 2 ada Casey O'Gorman gitu ya. Terus habis itu ada dilanjut oleh Valentin Peroni gitu ya. Di posisi 3 lalu Veda Ega Pratama dengan 2 menit 12 detik 8:13 itu berada di posisi 4. Dan ini jaraknya hanya 0,287 dibandingkan dengan lap time tercepat yang diraih atau ditorehkan oleh Alvaro Carpe, 2:12.107 yang ditorehkan di lap kelima. Ini menarik, impresif, dan ini menempatkan teman-teman sekalian Veda Ega Pratama sebagai pembalap yang menggunakan Honda NSF 250R kedua tercepat di sesi kualifikasi kedua. Setelah tentu saja ada Casey O'Gorman yang berada di posisi 2 gitu loh. Cuman dia ya lebih cepat dari ya dua pembalap ini pastinya. Dua pembalap dari pembalap Honda lainnya seperti kayak misalkan Guido Pini yang berada di start dari posisi kelima. Ada Adrian Fernandez juga ya yang menggunakan Honda di posisi 7. Sementara kita bisa lihat sini Maximo Quiles, pemenang dari balapan di Thailand dan juga balapan di Brasil, itu akan start dari posisi 8. Kita dengar juga ada beberapa nama yang juga kita cukup familiar yang menjadi kompetitor dari Veda Ega Pratama di balapan sebelumnya, yaitu seperti kayak Rico Salmela itu berada di posisi 9 gitu loh. Sementara tandem dari Veda Ega Pratama di Honda Tim Asia yaitu Zen Mitani, teman-teman sekalian, akan start dari posisi 12 gitu loh teman-teman sekalian. Pemegang lap record sebelumnya Mario Bertele itu berada di posisi 13. Ini menarik ya teman-teman sekalian ya. Secara umum kalau saya melihat dari strategi ban gitu ya, di awal race weekend itu Pirelli juga sempat informasikan ya ke semua sih, sebenarnya ke semua media itu sempat menginformasikan bahwa mereka membawa solusi ban depan ban belakang yang secara jenis kompon itu sama dengan yang dipakai di Brasil ya, yaitu SC1 dan SC2. SC1 merupakan pilihan paling soft gitu, sementara SC2 yang pilihan paling hard. Hanya dua itu aja. Jadi pembalap nggak terlalu banyak dipusingkan untuk meracik kombinasi apa yang akan dipakai di mereka di sesi latihan, kualifikasi dan juga di balapan nanti. Masih belum diketahui nih ya apa kombinasi ban yang dipakai oleh Veda Ega Pratama. Cuman saya masih agak sedikit curiga bahwa dia tetap akan pakai yang namanya SC1 lagi, karena terakhir ya waktu kita ngobrol di pasca balapan di Brasil, Veda itu memang benar-benar mengaku dia konsentrasi untuk melakukan berbagai macam lap gitu dengan dengan kombinasi SC1. Dia masih belum punya banyak data ya untuk bisa berani melakukan race ya, terutama juga dengan long run race, yaitu dengan ban dengan kombinasi yang lain gitu ya, SC1 SC2 SC1 atau SC2. Namun kita tentu akan mencoba untuk lihat besok seperti apa progres dari Veda Ega Pratama di race-nya sendiri, yang bisa dibilang ini adalah salah satu dari race terpanjang. Kenapa? Karena satu lap dari Circuit of the America itu panjangnya 5 km. Ya, kita berharap yang terbaik untuk Veda. Podium ya oke banget gitu ya, podium 1 luar biasa. Dia rencananya kan kalau misalkan masuk podium 1 ya akan pakai lagi kacamatanya yang uniknya itu. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.